Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2020, kita akan mengadakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu kami segenap Parhalado HKBP Hitam Ulu mengucapkan selamat mengikuti ibadah keluarga. Sejenak sebelum kita masuk ke dalam ibadah, marilah kita satukan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan percobaan. Hiburlah kami pada masa kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 648 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Berfirmanlah Allah, Bapa jadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Bersucilah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau jadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 6 ayat 1.
Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur atas berkat yang kami terima hingga malam hari ini. Pada saat ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersekutu dengan Engkau. Kami haus akan firman-Mu. Kami percaya dengan kekuatan firman-Mu kami memperoleh kekuatan baru. Berikan firman-Mu kepada kami menjadi santapan rohani kami, tuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, sampai saat ini masih banyak orang yang memperdebatkan tentang siapakah Yesus itu. Para ilmuwan banyak menyelidiki kehidupan Yesus melalui fakta-fakta, dan juga para ahli-ahli arkeolog berusaha untuk menggali, mencari siapakah sebenarnya Yesus itu. Perdebatan itu juga telah terjadi sejak tahun 80 setelah Kristus. Untuk itulah Yohanes menuliskan Injil ini untuk memberi jawab kepada orang-orang pada masa itu yang ingin mencari dan mempertanyakan siapakah Yesus. Mereka yang selalu mendahulukan logika, mereka yang ahli-ahli dalam hal filsafat, selalu mencari tahu siapakah Yesus yang sedang dibicarakan dan diberitakan oleh para murid. Juga pada masa itu beberapa cerita berkembang di masyarakat tentang adanya Logos yang datang ke dunia, tetapi oleh karena dunia tidak menerima dia, maka Logos itu kembali ke asalnya. Di situasi seperti itulah Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus yang diberitakan oleh para murid. Pada awal evangelium ini, Yohanes berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan cukup jelas
Yohanes berkata dan memberi kesaksian bahwa logos yang dia maksud bukanlah logos yang sedang dibicarakan oleh para pendongeng, tetapi logos yang diberitakan oleh Yohanes itu adalah logos yang telah menjadi manusia. Hal ini semakin sulit dimengerti. Bagaimana mungkin firman menjadi daging? Bagaimana mungkin firman yang menjadi daging itu mati, hidup kembali, dan naik ke sorga? Secara logika itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang telah mati bisa hidup kembali? Bagaimana mungkin Yesus yang adalah disebut sebagai Tuhan itu naik ke sorga? Padahal hukum alam mengatakan setiap benda yang dilemparkan ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Ini adalah hukum yang pasti, hukum gaya gravitasi bumi. Tetapi Yesus naik meninggalkan, mengalahkan gaya gravitasi bumi. Bagaimana mungkin ini masuk akal? Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sampai saat ini juga banyak pertentangan tentang siapakah Yesus. Ada orang yang mengatakan Yesus itu tidak mungkin Tuhan. Sebab bagaimana mungkin Tuhan mati? Jika Tuhan mati, berarti Tuhan tidak ada pada saat Tuhan mati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yohanes pada pasal ini memberi kesaksian melalui Yohanes Pembaptis, memberi kesaksian kepada kita semua tentang siapakah Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, ketika Yesus datang ke Betania, lalu ia mengatakan kepada murid-muridnya, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika lau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan roh. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Pada mulanya saya pun tidak mengenal dia. Yohanes sebagai nabi, utusan Allah yang mempersiapkan jalan Allah, berkata pada mulanya saya juga tidak mengenal dia. Tetapi dia yang mengutus aku telah memperkenalkan dia kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, melalui nas ini ada beberapa hal yang harus kita pergumulkan. Ternyata yang pertama, orang tidak dapat mengenal Allah dengan dirinya sendiri. Apapun usaha yang kita lakukan untuk mengenal Allah, semuanya itu adalah usaha menjaring angin. Bagaimanapun caranya, sebesar apapun usaha, setinggi apapun pendidikan seseorang, tidak akan cukup untuk mengenal Allah. Kita boleh banyak memiliki ilmu, bahkan memiliki ilmu-ilmu teologi, membaca banyak buku-buku teologi, tetapi itu tidak menjamin kita untuk mengenal siapakah Yesus. Yohanes berkata, pada mulanya juga saya tidak mengenal dia. Mari kita bayangkan, secara pribadi Yohanes berkata, pada mulanya saya tidak mengenal dia. Orang tidak akan pernah dapat mengenal Allah hanya oleh bimbingan Roh Kudus. Orang dapat mengenal Allah karena Allah mau memperkenalkan dirinya. Saudara yang kasih Tuhan,
Mungkin Anda masih ingat tema tahunan kita tahun 2020. Reposisi pekabaran Injil. Yang diambil dari kitab Ibrani pasal 1. Ayat 1 dan ayat 2. Berkata bahwa hanya oleh karena kasih karunia Allah mau memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui para nabi. Dengan berbagai cara Allah memperkenalkan dirinya. Melalui ciptaannya, kekuatannya, kekuasaannya, anugerahnya. Ia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jika Tuhan tidak mau memperkenalkan dirinya, maka usaha untuk mengenal Allah tidak akan pernah berhasil. Hanya oleh karena kasih karunia kita dapat mengenal Allah. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Allah tidak cukup dengan logika. Dan coba kita bayangkan berapa banyak ahli arkeologi, berapa banyak ahli teologi, berapa banyak ahli-ahli yang lain yang berusaha mengungkap siapakah Yesus. Tetapi jika hanya mengandalkan logika, orang tidak akan pernah mengenal siapa itu Allah. Siapakah Yesus yang sedang dibicarakan di nas ini juga tidak akan mungkin dapat kita kenal hanya oleh karena logika, pikiran kita. Tetapi firman Tuhan saat ini berkata, oleh Allah yang memperkenalkan dirinya, maka kita dapat mengenal Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah mau memperkenalkan dirinya melalui bimbingan Roh Kudus. Itu yang disaksikan oleh Yohanes. Bahwa Yohanes berkata, saya sendiri semula tidak mengenal dia. Tetapi ia berkata, jika Roh Allah turun dan hingga tinggal tetap di dalam dia, itulah dia yang akan membaptis dengan roh. Roh Kudus yang telah membawa kita pada pengetahuan dan pengenalan akan Kristus. Tetapi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus tidak mungkin terjadi begitu saja. Itu sebabnya oleh Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa jika mereka ingin percaya kepada Kristus, mereka harus mau mendengar firman Tuhan. Aisian na tumangihod do roha porsiaon. Ia panangihononi hasian hata ni Kristus do. Orang boleh percaya, dapat percaya kepada Tuhan melalui pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi oleh bimbingan Roh Kudus, kita menjadi percaya. Firman bekerja atas diri kita di bawah bimbingan Roh Kudus. Tidak dapat mengenal Allah oleh logika, oleh pikiran, dan yang lainnya. Kita hanya dapat mengenal Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus. Saudara yang kasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita dan memberi kesaksian kepada kita siapakah Yesus itu sebenarnya. Yang pertama, Yohanes Pembaptis memberi keterangan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ia disuruh, diutus oleh Sang Bapa ke dalam dunia ini adalah untuk menghapus dosa dunia. Dosa hanya dapat ditebus melalui pelean perdengganan tudebata. Maka Allah memberi persembahan yang kudus untuk memberi pendamaian kepadanya sendiri, yaitu dengan mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi
domba persembahan yang kudus kepada Dia. Dialah anak domba Allah. Sebab tidak ada yang dapat mendamaikan manusia dengan Allah tanpa pilihan perdengkanan. Pada awalnya dalam tradisi keagamaan Israel, jika seseorang ingin dosanya dihapus, maka dia harus memberi domba persembahan, domba yang tidak bercacat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi itu tidak cukup hanya oleh domba yang kudus, maka dunia dapat menerima pengampunan yang kekal. Allah mengutus anaknya menjadi domba yang kudus, pelea perdengkanan tu debata, supaya dengan kematiannya dunia didamaikan dengan Allah. Yang kedua, Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus ada sebelum dunia ada. Walaupun dikatakan bahwa Ia adalah anak Allah, bukan berarti Ia ada setelah Yohanes Pembaptis ada. Tetapi Yohanes berkata, Ia ada sebelum aku ada, bahkan sebelum dunia ada. Ia bersama-sama dengan Allah dan Roh Kudus menciptakan dunia ini. Ia datang ke dunia ini sebagai anak. Ia tunduk kepada Sang Bapa. Ia ada sebelum dunia ada. Itu disaksikan oleh Yohanes pada ayat yang pertama Evangelium Yohanes ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus ada sebelum dunia ada. Ia bersama-sama dengan Bapa ada sebelum dunia ada. Ia bersama-sama dengan Roh Kudus sebelum dunia ada. Tetapi Ia datang ke dunia oleh misi penebusan dunia dari dosa. Yang terakhir, karena dunia telah mengenal Yesus, bahwa Ia adalah anak domba Allah, bahwa Ia ada sebelum dunia ada, maka tugas orang percaya adalah menyatakan kepada dunia bahwa Ia ada sebelum dunia ada. Ia adalah anak domba Allah. Ia adalah anak tunggal Allah. Ia tidak dapat dikenal hanya oleh logika dan pikiran. Bagaimana mungkin kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan yang diperanakkan? Secara logika itu tidak masuk akal. Tetapi jika Anda ingin mengenal Yesus, maka mintalah bimbingan Roh Kudus. Sebab Yesus Anda kenal bukan melalui pikiran, tetapi oleh iman. Roh Kudus yang memanggil kita percaya, maka Ia akan membimbing kita mengerti, mengenal Dia lebih jauh lagi. Oleh karena itu, beritakanlah kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah, penebus dosa dunia ini. Ia ada sebelum dunia ada. Ia adalah anak tunggal Allah. Ia telah memberi hidupnya sebagai pilihan perdengkanan kepada Allah Bapa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Berkati firman-Mu hingga bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Malam hari ini mereka memperoleh kasih karunia-Mu, kedamaian
dalam kehidupan mereka. Mereka akan mendapat kekuatan baru malam hari ini. Jagai kami Tuhan, sehingga esok pagi kami dapat melihat sinar matahari yang cerah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 113 ayat 1. Sambil diiringi musik, salah satu dari anggota keluarga membawakan doa syafaat. Kita berdoa. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 115 ayat 1 dan ayat 2. Mantap. Kita
Kita berdoa. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Selamat malam buat kita semuanya. Horas.